Faya ayyuhal muttaqun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tattaqun faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Subhanallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar walillahil hamd. Itulah ucapan yang patut dan pantas keluar dari lisan kita untuk mengomentari, menyikapi suasana yang tengah kita alami saat ini. Situasi yang masih merebak ini benar-benar membawa kita memasuki suasana ilahi. Allah Maha Tahu dengan keadaan dan suasana yang kita alami. Kita dibawa untuk memahami lebih jauh akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berdaya, kita tidak mampu, kita tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Wabah dengan keadaan pandemik seperti saat ini betul-betul mesti kita yakini sebagai sebuah ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul merupakan kasih sayang Allah untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Saat ini sebagian kita diliputi rasa khawatir, walju, kurang segala-galanya, pekerjaan tidak ada, makan kurang, semuanya sempit. Wa naqsim minal amwal, kurang rezeki kita, dan wal anfusi, di mana-mana sahabat, andai taulan, saudara, bahkan kerabat terdekat kita kembali lebih cepat kepada Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah pada saat ini, dan juga buah-buahan kita sedikit untuk kita konsumsi. Wa basyiris sabirin. Inilah wa basyiris sabirin. Kita harus segera untuk memantapkan diri kita dengan kesabaran, yaitu ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas entah wabah ini alami ataupun wabah ini buatan manusia, yang jelas ini atas kehendak dan di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu, kita rasakan kematian begitu murah saat ini. Kematian sudah dekat di depan mata kita. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Pada dasarnya kejadian seperti ini kejadian biasa dan fenomena alam yang sudah pernah diisyaratkan, diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dahulu, tentang bagaimana kita cara menghadapi wabah atau taun yang melanda kita. Ada isyarat untuk kita semuanya. Memang satu saat kita akan berada pada siklus di mana banyak kematian akan terjadi di mana-mana. Ini adalah tauhid.
Ini adalah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada solusi lainnya kecuali mengaitkan hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Disinilah saatnya kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta segala macam apa yang ada di alam jagat raya ini. Kaum mukminin rahimakumullah, Allah akan melihat sejauh mana keadaan tauhid, keimanan, keyakinan kita, ketawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkah atau malahan menjauh diri kita? Bersyukurkah kita atau malahan kufur atas nikmat Allah? Taatkah kita atau malahan berontak? Allah sangat kejam terhadap diriku. Nauzubillah min dzalika. Sidang Jumat rahimakumullah. Namun demikian, kita tidak boleh jatuh dalam ketakutan. Kita tidak boleh stres, tidak boleh bingung, tidak boleh pusing dengan keadaan yang demikian ini. Ini sudah diisyaratkan dan metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kita harus move on, tetap fokus untuk melanjutkan kehidupan akhirat kita, insya Allah lebih baik daripada kehidupan di dunia ini, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti masuk ke dalam golongan orang-orang yang banyak mengambil keuntungan dengan wabah, dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini. Apa maksud yang kami sampaikan ini kira-kira? Kami tidak berbicara berkaitan dengan keuntungan materi, keuntungan status, tidak bicara tentang korupsi, dana-dana, tidak berbicara tentang keuntungan bisnis dengan adanya pandemi ini, tidak. Kita mohon kepada Allah untuk menjadikan diri kita golongan orang-orang dan tanda petik beruntung, yaitu masuk ke dalam orang-orang yang ingat dengan keberuntungan kehidupan akhirat nanti, yaitu kita mengaitkan segala sesuatu yang menimpa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beruntung. Dengan adanya pandemi ini, kita harus malahan dekat dengan Allah. Taat kita semakin lengket, syukur kita semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita maksudkan dengan keberuntungan, golongan orang-orang yang ngambil untung dengan adanya pandemi ini, dengan tetap semangat hidup, bergairah menjalankan aktivitas kehidupan dalam keadaan serba terbatas. Imun kita insya Allah meningkat, bahagia kita akan tetap walaupun Allah turunkan ujian untuk kita. Di sanalah Allah akan mengganjarkan faslul jaza, pahala untuk kita atas kesabaran kita. Kaum mukminin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita jadikan ujian yang Allah timpakan saat ini sebagai wahana untuk kita mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menjadi golongan orang yang ingat akan kehidupan akhirat kita. Kita pasti akan diwafatkan oleh Allah. Kita ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan keadaan husnul khotimah harus dilakukan dari jauh-jauh hari, tidak secepatnya yang kita inginkan membalik telapak tangan. Perlu riyadhah, perlu kemantapan hati untuk mematenkannya dalam kehidupan kita dengan membiasakan dekat diri kepada Allah, dengan tetap bersyukur atas nikmat yang Allah, dengan tetap zikir kepada Allah, dengan tetap berdoa kepada Allah, dengan tetap meningkatkan amal ibadah kita dan sedekah yang banyak, serta tidak lupa mengobati segala kegalauan kita
dengan tilawah membaca Al-Quran, dan tidak kalah penting yaitu ikhtiar sehat dan perjuangan kita jangan diabaikan. Itulah cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyikapi keadaan yang tengah melanda ini, yaitu kita mengambil keuntungan dari keadaan ini, keuntungan mengingat akhirat dengan banyak beribadah, dengan banyak bersyukur, dengan banyak zikir, dengan banyak ikhtiar duniawi kita yang semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.